debat Cawapres Pilpres 2019 kita memasuki segmen ketiga. Sama seperti segmen sebelumnya, di segmen ini para kandidat wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis dan juga saling menanggapi jawaban lawan. Akan dipandu oleh Alvito. Baik, terima kasih Putri. Bapak-bapak, kita mulai. Topik selanjutnya adalah topik ketenaga kerjaan. Dari 5 soal yang disiapkan, yang terundi adalah amplop A. Masih tersegel dan saya akan buka untuk mengetahui pertanyaan yang diberikan oleh panelis apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang ketenaga kerjaan. Sumber daya tenaga kerja kita, baik di dalam maupun di luar negeri, masih bertumpu pada pengembangan keterampilan dan belum menyentuh pada pengembangan manusia, sehingga mempengaruhi daya saing, tingkat adaptasi, link and match, dan rentan terhadap ketidakadilan. Apalagi revolusi industri 4.0 mengakibatkan dehumanisasi tenaga kerja. Bagaimana strategi Bapak-bapak untuk memperkuat kualitas sumber daya tenaga kerja yang mumpuni dan humanis? Saya akan berikan kesempatan sesuai dengan urutan Cawapres 01. Pak Ma'ruf, silakan dimulai. Waktu Anda sama seperti tadi, 2 menit dimulai dari Anda berbicara, Pak. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kita mulai dari upaya pendidikan. Pendidikan kita akan kita revitalisasi, baik SMK, Politeknik, akademi-akademi, dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok dunia usaha, dan dunia industri, supaya ada relevansi, link and match di antara keduanya. Selain itu juga kami akan terus mengembangkan latihan-latihan, kursus-kursus melalui BLK, Balai Latihan Kerja, melalui BUMN, dan juga kursus-kursus yang bisa diaplikasi dengan digital, baik kursus yang sifatnya kepintaran, kecakapan, maupun kebugaran. Dengan demikian maka tenaga kerja kita akan bersaing dan juga akan dilakukan sertifikasi serta upaya-upaya pelatihan untuk meningkatkan scaling, upscaling, maupun reskilling. Dengan demikian, saya kira tenaga kerja kita akan bisa bersaing di luar negeri. Di samping itu kita melakukan perlindungan kepada tenaga kerja kita di luar negeri, karena undang-undang kita sekarang yang terakhir telah bergeser dari upaya penempatan kepada upaya perlindungan, daripada jalbul masalih, mengambil kemaslahatan semata-mata, kepada darul mafasid, menolak kerusakan. Sekian. Baik, terima kasih. Kesempatan yang sama saya berikan juga kepada Pak Sandiaga Uno untuk menjawab pertanyaan tadi. 2 menit waktu Anda, Pak. Indonesia negara yang kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya hebat-hebat, pintar-pintar dan rajin-rajin. Saya bertemu dengan sumber daya manusia di seluruh wilayah pelosok Indonesia, mereka memancarkan wajah yang optimis. Rumah siap kerja yang baru saja diluncurkan oleh Prabowo Sandi menawarkan untuk anak muda kita link and match. Karena sangat ironis, siswa SMK sekarang ini mendominasi jumlah pengangguran kita. 61% dari pengangguran kita adalah angkatan muda. Mereka masuk SMK karena ingin cepat dapat kerja, tapi justru mereka susah mencari lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kami launching rumah siap kerja untuk anak muda.
one stop service, meningkatkan keterampilan mereka, melink and match apa yang dibutuhkan penyedia lapangan kerja, perusahaan-perusahaan, apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. Kita melihat bagaimana nanti kita akan merekrut dunia usaha, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang akan kita berikan insentif agar mereka menawarkan program magang dan koop kepada para anak-anak muda yang datang di rumah siap kerja. Kita akan hadirkan di tiap kecamatan sampai ke tingkat desa. Mereka akan mendapatkan keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan oleh revolusi industri 4.0. Kemarin saya datang, ada yang menginginkan desain grafis. Ada yang perlu mengasah keterampilannya berbahasa Inggris. Nah, ini adalah sebuah masa depan yang Prabowo Sandi yakini akan mengikis jumlah pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta dalam 5 tahun kami memerintah, dan kami yakin Indonesia menang, adil makmur bersama Prabowo Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya saya mengundang... Sebentar, tenang dulu, baik. Saya mengundang Pak Maruf untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Kami persilakan. Pertama, mari kita bersyukur bahwa tingkat pengangguran kita sekarang ini sudah berada sangat rendah. Antara 5,30, 5,13. Terendah selama 20 tahun. Dan kita juga ingin mendorong tenaga kerja kita mampu menguasai teknologi, terutama teknologi digital. Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, dan infrastruktur langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing, mengenai infrastruktur digital, sehingga sekarang tumbuh usaha-usaha seperti startup, bahkan juga unicorn, bahkan juga kemungkinan sebentar lagi akan ada dekakon. Dengan demikian, maka tenaga kita harus kita siapkan ke depan, supaya lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Sekali lagi, ini dalam rangka menyiapkan anak-anak kita, yaitu menghadapi tantangan 10 years challenge. Terima kasih. Terima kasih Pak Maruf. Selanjutnya giliran Cawapres 02 untuk menanggapi. 1,5 menit, Pak Sandi. Bagaimana Indonesia bisa masuk menjadi ekonomi nomor 7 besar di dunia di tahun 2030-2035 jika anak-anak mudanya tidak bisa diberikan pekerjaan yang layak? Saya pernah merasakan menjadi pengangguran. Yang dibutuhkan oleh masa depan anak-anak muda kita adalah kesempatan. Oleh karena itu, rumah siap kerja untuk anak muda kita adalah pelayanan terpadu satu pintu. Mereka mungkin bisa diarahkan menjadi wirausaha. Seandainya mereka menjadi wirausaha, mereka bisa bergabung dengan program OKOC. Di Jakarta, OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20.000 di tahun 2018. Kami melihat hasil yang nyata dan sudah mendapat review yang positif. Ke depan kami yakin dengan pendidikan di rumah siap kerja untuk bukan hanya meningkatkan keterampilan, tapi membuka peluang. Karena seorang pengangguran itu tidak butuh belas kasihan. Yang dibutuhkan adalah peluang. Saya alhamdulillah, Allah bukakan jalan. Dari usaha yang kecil, saya bangun bersama rekan-rekan, sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya yakin banyak lagi anak-anak muda yang mampu berkarya demi Indonesia menang. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 topik sudah dijawab. Sekarang kita menuju ke topik terakhir. Last but not least, topik yang tersisa adalah sosial budaya. Soal E dan masih tersegel Pak ya.
Saya akan buka. Berikut soal yang disampaikan dan disusun oleh panelis tentang bidang sosial budaya. Hampir sepanjang usia Republik, kebudayaan ternyata belum menjadi haluan pembangunan nasional. Kebijakan kebudayaan, baik dalam anggaran maupun program, terpinggirkan. Pembangunan fisik material jauh lebih diutamakan dengan biaya sangat besar. Sebaliknya pembangunan infrastruktur kebudayaan diupayakan secara minimal. Apa kebijakan yang akan Bapak-Bapak ambil untuk mengatasi persoalan tersebut? Waktu dan kesempatan sesuai dengan giliran saya berikan kepada Pak Sandi untuk menjawab pertama kali. Di tahun 1961, Bung Karno bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Beliau menyatakan, dan saya quote, "Tuan mungkin memiliki bom atom, tapi kami memiliki seni budaya yang tinggi." Tepat 60 tahun setelah itu, UNESCO menobatkan Indonesia sebagai negara superpower, adidaya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Saya melihat memang anggaran dan infrastruktur masih kurang. Tapi kita harus melihat dari sisi kemitraan. Karena saya yakin jika pemerintahannya berpihak terhadap pembangunan budaya, bisa mengajak banyak sekali pihak-pihak yang lain. Seperti dunia usaha, akademisi, universitas-universitas bisa ditingkatkan kurikulum yang mengarahkan minat untuk mencintai kebudayaan kita. Dari sisi kebudayaan, saya yakin akan muncul peluang-peluang ekonomi berbasis kebudayaan yang akan menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif. Di bawah Prabowo Sandi, kita akan tingkatkan bukan hanya anggarannya, tapi wewenangnya juga untuk mengkolaborasi semua kekuatan yang kita miliki. Budaya kita juga tercermin dalam potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Jika kita melihat sesuatu dalam pandangan yang holistik, yang komprehensif, di mana kita tempatkan pembangunan budaya sebagai prioritas, saya semakin yakin Indonesia menang di bawah Prabowo Sandi bukan hanya bisa melestarikan budaya kita, tapi juga bisa menciptakan letupan-letupan ekonomi yang akan membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ma'ruf Amin untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Pak. Kita bersyukur bangsa kita punya strategi pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, strategi ini akan kita optimalkan supaya kebudayaan kita tidak mengalami diskontinuitas dan disorientasi. Karena itu akan kita lakukan konservasi budaya, pelestarian budaya, bahkan kita akan melakukan juga globalisasi budaya kita ke dunia luar supaya lebih terkenal, lebih berkembang. Selain itu juga kami akan, selain anggaran yang tersedia, seperti tadi saya katakan, bahwasanya kita akan menyiapkan dana abadi kebudayaan, supaya kebudayaan ini makin berkembang, di samping dana abadi pendidikan, dana abadi riset, ya, sehingga budayaan bisa berkembang. Dan kebudayaan ini juga kita dorong untuk juga bisa mengembangkan kebudayaan kita melalui ekonomi kreatif. Karena itu pemerintah sekarang sudah membentuk BEKRA, Badan Ekonomi Kreatif. Dengan Badan Ekonomi Kreatif ini kita akan mengembangkan kebudayaan
dan kita adakan festival kebudayaan di berbagai negara di dunia. Ini adalah cita-cita besar yang ingin kami kemukakan, bahkan insya Allah kami juga akan membangun semacam opera seperti opera yang ada di Sydney untuk eksibisi dan pertumbuhan kebudayaan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf. Sekarang saatnya masing-masing cawapres memberikan tanggapan atas jawaban capres yang lain. Saya persilakan Pak Sandi untuk memulainya. 1,5 menit, Pak. Membangun kebudayaan kita bukan hanya kita bicara anggaran dan infrastruktur, tapi dilihat daripada pelibatan semua elemen yang bisa mendukung agar budaya ini menjadi satu daya picu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Saya melihat warisan budaya yang dimiliki kita begitu beragam. Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi itu adalah salah satu juga warisan daripada budaya kita. Kita bisa melihat bagaimana karya-karya terbaik anak-anak bangsa kita sudah mendunia. Tinggal sekarang kita mengkolaborasikannya, jangan semuanya menjadi beban pemerintah. Tapi saya yakin kalau kita bicara tentang budaya, banyak sekali pihak yang ingin membantu. Baik dari dunia usaha, teman-teman yang bergerak di universitas, dan juga di civil society, di lembaga swadaya masyarakat, mereka ingin berkontribusi. Tugas pemerintah adalah membentuk pemerintahan yang kuat, dengan keberpihakan yang tegas, agar budaya menjadi prioritas utama pembangunan. Sekarang kita memang lihat, prioritas kita ada di infrastruktur. Ke depan, di bawah Prabowo Sandi, kita akan seimbangkan. Pembangunan manusia dan budaya juga harus menjadi prioritas pembangunan Prabowo Sandi. Terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Cawapres 01 untuk menanggapi. Kami akan terus mengembangkan budaya nasional, terutama juga kearifan lokal. Kita punya Dalian Notulu, kita punya Pela Gandong, kita punya Rumah Betang, di dalam rangka membangun jati diri bangsa, dalam rangka membangun toleransi dan gotong royong. Karena itu kita akan mengembangkan budaya-budaya kita itu menjadi nilai-nilai kehidupan yang bersifat personal maupun nilai-nilai kehidupan yang bersifat kolektif kebangsaan. Yang sifatnya personal adalah persatuan, gotong royong, dan juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sedangkan nilai-nilai kolektif kebangsaan antara lain adalah berdaulat dalam politik, mandiri dalam perekonomian, berkepribadian di dalam kebudayaan. Nilai-nilai individual dan kebangsaan ini adalah warisan budaya kita, bahkan kita angkat dari kearifan lokal dan budaya lokal. Dan ini akan kita jadikan konservasi budaya yang nantinya akan memberikan nilai-nilai bukan saja nasional, tapi juga global. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban Pak Ma'ruf tadi menuntaskan sesi uji panelis. Sesi yang mengharuskan para calon wakil presiden menjawab soal yang sudah disusun oleh tim panelis. Tapi ini belum berakhir. Debat baru akan dimulai di sesi selanjutnya. Begitu Putri? Betul sekali Alvito. Tidak kalah seru di segmen berikutnya kita akan menyaksikan langsung dua kandidat wakil presiden ini saling bertanya dan beradu argumentasi secara langsung tetap di debat Cawapres Pilpres 2019.